Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan gangguan bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesulitan pengucapan yang dihadapi anak dan bagaimana orang tua dapat mendampingi anak supaya pengucapan kata-kata mereka menjadi akurat. Mari kita mulai pembahasannya. Pada usia SD, masih banyak ditemukan anak-anak yang belum mengucapkan kata-kata dengan akurat. Nah, padahal lazimnya pada usia 5 tahun, pengucapan anak-anak itu sudah seperti atau sudah sama dengan pengucapan orang dewasa. Jika terjadi masalah pengucapan ini, ya ketidakakuratan dalam mengucapkan kata-kata, dapat terjadi masalah pada kegiatan sekolah anak-anak, ya pada masalah akademik, kemudian juga masalah sosial ketika anak-anak bergaul dengan anak-anak yang lain atau dengan guru, dan kemudian juga dapat terjadi masalah psikologis. Ya, misalnya anak-anak tidak merasa nyaman, anak-anak merasa malu, ya, anak-anak merasa tidak ingin berteman, dan kemudian dia mengalami semacam depresi begitu, ya, ketidaknyamanan. Nah, bahaya-bahaya ini dapat terjadi dikarenakan adanya pengucapan yang tidak akurat. Nah, sebenarnya seperti apa sih pengucapan yang tidak akurat, ya? Jadi pada usia di atas 5 tahun, anak-anak masih mengucapkan misalnya mobil sebagai mobi atau obing, kemudian susu sebagai tutu, atau seperti masker sebagai aken, atau truk sebagai ek. Ya, di sini Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat adanya penyederhanaan. Ya, jadi ketidakakuratan ini bisa berbentuk penyederhanaan, ya, ada bunyi yang tidak ada, ya misalnya mobil, eleh gitu. Leh itu kemudian tidak ada, hanya menjadi mobi. Ya, dan kemudian di sini juga ada ya yang tidak ada penyederhanaan tadi, kemudian juga penggantian, ya, jadi le itu diganti dengan eng, ya, menjadi obing. Kemudian pada susu ini terjadi penggantian bunyi, ya, menjadi yang lebih mudah, jadi dari es menjadi teh. Ya, pada masker ini terjadi juga penghilangan, ya, pada es, ya, es-nya tidak ada, kemudian am-nya juga tidak ada, lalu ada penggantian, ya, ya, ini diganti dengan ne, en, ya, yang lebih mudah. Nah, sebetulnya kalau ini terjadi pada anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, ya ini masih tidak masalah, ya. Tapi pada usia 5 tahun ini adalah sesuatu yang sudah tidak lazim, ya, sudah ada keterlambatan. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat pada kata truk di sini, ya, ada penghilangan dari konsonan teh dan r, ya, yang memang cukup sulit untuk anak-anak yang lebih muda, ya. Tapi pada usia 5 tahun lazimnya ini sudah bisa, ya. Jadi truk menjadi truk begitu, ya, pada usia 5 tahun. Nah, ada, ya, masih terjadi pada usia 7 tahun, 6 tahun usia SD, ya, masih ada terjadi penyederhanaan yang seperti ini, ya, yang kemudian menjadi ketidakakuratan pengucapan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua?
Jadi sebagai orang tua kita harus memulai observasi ya untuk melihat akurasi pengucapan anak di usia 4 sampai 5 tahun. Ya, jadi kita dengar suaranya Bapak Ibu ya, kita dengar pengucapannya ya, bukan artinya saja ya. Jadi misalnya dia mengatakan tutu, ya kita tahu dia minta susu gitu ya, itu kan artinya, kita tahu maksud dia apa. Tapi kita harus juga bisa mendengar bahwa harusnya dia mengatakan susu, bukan tutu, begitu ya. Jadi kita harus dengar, harus perhatikan bunyi, ya bunyi kata-kata yang diucapkan. Setiap kata yang diucapkan kita observasi. Baik. Nah, jika belum akurat, Bapak Ibu, di usia 4 atau 5 tahun itu, ya orang tua, ya ayah dan ibu ya, Bapak Ibu ya, ayah. Ayah nih penting sekali ya, jadi jangan hanya berangkat pagi pulang malam gitu ya para ayah, tapi mohon bisa bertanya kepada diri sendiri ya, apakah saya dapat membantu ya, bagaimana saya dapat membantu supaya anak pengucapannya menjadi akurat ya. Para ayah ya sangat penting ya ayah ya untuk bisa mendampingi anak dalam pengucapan kata-kata ini. Nah, kita bisa bertanya kepada diri sendiri ya, orang tua dan pendamping, sudahkah kita memberi contoh yang akurat? Ya, jadi kalau memang itu adalah mobil, apakah kita juga sudah mengatakan mobil setiap kali kita berbicara kepada anak, begitu ya? Jadi memberi contoh yang akurat. Apakah kemudian kita juga sudah memberi input ketika pengucapan anak tidak akurat? Ya, apakah kita sudah ketika dia bilangnya mengatakannya adalah obing, apakah kita sudah mengatakan kemudian mobil? Ya, ketika kita menjawab atau merespon ucapan anak tersebut, ya, memberi input ya. Jadi bukan kita malah mengikuti juga mengatakan obing begitu, tidak ya, tapi kita merespon dengan pengucapan yang akurat. Sudahkah kita melakukan itu? Ya, kita introspeksi. Kemudian sudahkah kita merespon hanya setelah anak berusaha mengucapkan seakurat mungkin? Ya, jadi ketika misalnya harusnya dia mengatakan susu, kita coba dulu minta ya, coba susu begitu. Nah, baru setelah anak mencoba sebaik mungkin ya baru kita respon begitu ya, supaya dia berusaha dulu ya, supaya dia tahu apa yang akurat begitu ya, pengucapan yang akurat. Sudahkah kita melakukan itu? Ya, kita harus cek bagaimana interaksi kita dengan anak-anak. Kemudian, apakah kita sudah memberi kesempatan sebanyak mungkin untuk anak bicara? Ya, jadi jangan setiap kali dia dibawakan keperluannya, ya, dia dibantu begitu ya, Bapak Ibu, tapi sebaiknya ya semestinya anak diberi kesempatan untuk bicara, ya, untuk ngobrol, untuk menyatakan kebutuhan dia. Nah, sudahkah kita melakukan ini? Ya, jadi ini beberapa kegiatan yang harus kita introspeksikan. Sudahkah kita melakukan ini? Nah, kalau belum, kita mulai laksanakan secara disiplin, Bapak Ibu ya. Setiap kali kita berbicara kepada anak, kita ucapkan kata-kata seakurat mungkin, misalnya. Ya, kita laksanakan secara disiplin. Ya.
Dan kemudian kita harus melakukan evaluasi ya untuk akurasi pengucapan ini. Jadi kita coba misalkan 1 minggu ya, apakah dari obing tadi sudah ada misalnya mobing, nya sudah muncul ya, mobing. Nah, itu kan berarti ada progres. Ya, ada yang tadinya tidak muncul ya, disederhanakan tadi kemudian menjadi muncul. Nah, ini harus kita evaluasi. Ya, jadi memang harus diperhatikan secara seksama ya, Bapak Ibu ya. Harus kita lakukan, kita dampingi, lalu kita evaluasi. Supaya nanti ketika usia SD, masalah ini sudah tidak terjadi ya, untuk menghindari bahaya-bahaya yang tadi sudah kita singgung. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Jadi jika anak itu ada yang menemani ketika orang tuanya bekerja, atau mungkin ada di daycare ya, ada gurunya, ada pengasuhnya, atau mungkin ada kakek dan nenek begitu, kita harus bekerja sama dengan kompak ya dengan beliau-beliau semua ini. Ya, jadi kalau memang terjadi ketidakakuratan tadi ya, jangan sampai ada pengasuh yang masih mengatakan misalnya obing begitu ya, sehingga anak akan kekurangan input yang baik atau kekurangan contoh yang baik ya. Semua orang dewasa harus memberikan contoh kata-kata atau pengucapan yang akurat, kemudian juga memberikan kesempatan untuk berbicara ya, dan kemudian juga memberikan memberikan masukan ya kalau memang masih terjadi ketidakakuratan ya, harus kompak. Ya, ini adalah salah satu kunci ya Bapak Ibu ya, kompakan ya. Dan harus semuanya memberikan kesempatan untuk ngobrol ya, jangan sampai ada orang tua atau pengasuh yang diam-diam saja dengan anaknya begitu ya, semua harus bicara. Nah, jika kita dapat melaksanakan ini semua, Bapak Ibu, ya, saya optimis bahwa kita akan sukses ya dalam melaksanakan pendampingan ini. Ya, kita akan dapat membuat anak-anak kita menjadi dapat mengucapkan kata-kata secara akurat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa bahwa konten ini membantu ya, mohon dapat menginformasikan kepada rekan-rekan yang kira-kira membutuhkan ya. Jika kemudian Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, Bapak Ibu dapat meninggalkan komentar di bawah video ini. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi, saya berharap, saya mendoakan bahwa kita semua akan sukses ya dalam mendampingi anak-anak, ya, supaya kita dapat kemudian melihat anak-anak kita ya sukses dalam kegiatan berbahasanya ya, dan juga sukses dalam semua kegiatan dia sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.